Ya, minal aidin. Semoga kita kembali kepada kesucian. Wal faizin, mudah-mudahan kita termasuk digolongkan orang-orang yang menang. Faizin, menang. Karena apa? Sekuat-kuatnya orang yang perang itu bukan apa-apa. Kata Rasulullah, pernah ditanya seorang sahabat, ada perang lagi nggak yang lebih besar daripada perang Badar? Rasulullah beliau bersabda, laisya syadidu bisur'ah walakinnas syadid yamliku nafsahu indal ghudub. Sing diarani wong perang sing paling gede itu butuh perang pakai meriam, pakai rudal, pakai senjata-senjata yang besar, yang sangat sebagai adiaksa di dunia, tidak. Tapi yang paling besar adalah yamliku nafsahu, mengendalikan dari nafsunya. Sing senane ngomong ono apa bae ngomong itu termasuk perang, menenge iku perang. Karena Rasulullah bersabda, "Kul ya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Semua beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Falyakul khairon. Lek ngomong sing apik, sing iso manfaati kangge lingkungane. Lek gak iso ngomong sing apik, auliyasmut utawa menengo. Jadi meneng itu emas kalau kita tidak bisa berkata yang bermanfaat. Paham ya? Ini murid-murid saya punya kewajiban moral. Kenapa? Mesti wong iki maca, kamu itu anak pondok mana? Kalau di posisi sholawatan, posisi silaturahim, posisi kalian tadi silaturahim di Pak Imut, wes itu fokus apa yang kita hadapi itu, tolong fokuslah. Kalau kita sudah punya ilmu hakikat, ilmu batin, ngerasake batine, nyambungin aku Gusti Allah. Lek durung iso wis meneng wis mbok apa karo mudah-mudahan di ngapura ya Allah, dosanya orang yang kita hadapi, mudah-mudahan diampuni dosanya, mudah-mudahan dimudahkan semua rezekinya, mudah-mudahan sukses semuanya, putra-putranya yang telah membantu kami. Itu dongane nang jerone ati ngono kuwi. Ya, gitu ya. Pak izin artinya apa tadi? Kembali kepada Nah, terus akhirnya ditutup taqabbalallah, mudah-mudahan Allah menerima amal kita. Amal panjenengan semua. Taqabbalallahu minna dari kita, wa minkum dan kalian semua. Taqabbal ya karim, ya toh. Terus saya berpesan setelah ada Ramadan, karena kata Imam Ghazali, laisal id liman labisal jadida wala akal qadida walakinnal id ta'atuhu tazidu. Sejarah hari raya itu bukan bajunya baru, tapi alhamdulillah ya, anak-anak panti lanangnya ganteng-ganteng, soli-soli, wedoke jamilah solihah, alhamdulillah sudah punya baju baru semua. Walaupun itu bukan tujuan, tapi alhamdulillah Gusti Allah memberikan rezeki Umi iso nyeneng-nyenengke kalian semua. Jadi sing diarani wong hari raya itu bukan baju baru, bukan makanan yang enak-enak, tapi apa? Walakinnal id ta'atuhu yazidu. Sing diarani Idul Fitriku taate nang Gusti Allah bertambah. Ya. Wingi bar poso aja balas dendam. Terus turu sampai engko sedina kangge jamak takhir. Nah, jamak takhir apa? Jamak takhir lek turu. Nah. Ayo mulai, sudah dibangun kembali kebaikan yang kemarin tarweh, tadarus sampai khatam berapa kali, Nak? 3 kali. Subhanallah. Sesuk 1 bulan 4 kali khatamnya. Allahumma amin. Jadi taatuh ya situ taatnya bertambah, ya toh. Apa yang bisa kita aplikasikan? Karena takwa itu adalah orang yang mesti punya insting atau punya kudrat ya, kudrat manusia itu kepengin dadi wong apik. Nah, sewu ya. Kalau kalian tuh bergaul seperti Umi Yaya nang pelacuran, penting mengapa dia melacur? Karena dia punya sesuatu. Imannya belum kuat, masalah ekonomi, masalah itu jalan pintas. Nah, kenapa kok mabuk-mabuk? Kan nggak tahu kalian. Ndelok wong
wah jangan cedak-cedak wong mabuk. Ternyata mabuknya itu kan apa? Dia nggak ada yang memberikan perhatian, nggak ada yang memberikan sentuhan nasihat. Kamu alhamdulillah ono sing ngekei nasihat, ono sing gatekke, ono sing ndongake, wis cewetho ya. Mudah-mudahan kita kembangkan taatannya kepada Allah, terus pelayanannya kepada manusia sing rukun ya, didikan ini santri-santri sing rukun. Aku sik durung anu. Ini ada Mbak Mimi. Mbak Mimi ini siapa? Ya diladeni lah Mbak Mimi. Mbak Umi ini ibunya ibunya Mbak Yasmin ini nyantir dulu di sini. Akhirnya dijodohke karo Mas Jadid. Mas Jadid itu yang ngomong putranya Umi ini dari Mas Yasin. Sewu ya. Aku terima kasih Mbak Umi ya. Mas Jadid itu ngomong mendampingi Mas Yasin SMP-nya SMA-nya di Malang 3 tahun. Mas Yasin lulus nunggoni Mas Adam sampai ora kok berabi-rabi ini telat ya Mas Jadid ya. Nah, itu loh. Mendampingi Mas Adam 3 tahun, berarti sudah berapa tahun Mas Jadid? Barang ngono Mas Adam nang Tebireng, kongkon dampingi meneh Mas Jadid. Berapa tahun Mas di Tebireng? Setahun, 2 tahun? 2 tahun. 1 tahun. Oh 1 tahun. 7 tahun dampingi Mas Adam, Mas Yasin, subhanallah. Alhamdulillah ya, karena Allah itu sudah sangat tidak pernah mengelak apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak pernah Allah itu ingkar janji. Mas Jadid itu dari buyut-buyutnya itu sedurang abdi di keluarganya Pak Tony. Mulai buyut, tidak hanya simbah, buyute itu juru masaknya keluarga. Kemudian diserailah bapaknya, diserai Masjid Asyurur. Mbahnya dulu ya sampai bule-bulenya semua itu menjadi keluarga lah. Saya ngopeni Mbak Umi asalnya Malang Singosari. Ya enggak kenal tak jodohke, ya digadokke. Terus saiki putune Mbak Yasmin ikut di sini. Kalian ya gitu, jangan sampai besok Mas Fuadi dadi jojone sapa di antara bidadari-bidadari yang sebelahku. Enggak ngerti toh? Nggih, upamane mbok sapa, mbok Sania, mbok Riris ora dong toh aku. Ini Mbak Mimi juga dari tahun 2000 ngabdi di sini. Akhirnya sampai malah jadi kepala sekolah ini. Dan semuanya itu karena apa? Ketulusan. Semua karena ketulusan, karena kerukunannya sama-sama umur kayak anak dewi kamu ini. Karena apa? Gak mau dekat dengan Umi ya tadi kayak ini. Nah, Mbak Mimi itu dulu Mbak Mimi terus Mbak Iin ya Mbak ya. Mbak Reni itu semuanya dekat sama Umi. Karena apa? Wong sing dekat dengan Umi lek sing gak kuat. Itu ya kadang-kadang ya mundur apa? Mesti tak kon. Bukan saya ngongkon ini. Hak lu nak iki. Tak omongke rahasianya. Saya memberikan anak-anak memberikan perhatian tak kon ngene tak kon kalian biar luwes wong lanang wong wedok santri Zuria luwes iso apa wae nang masyarakat yo lek wedok iso macak iso macake wis iso pinter-pinter. Kalau anak baru masuk Zuria itu wis cara berpakaiannya pating pletot iso ono kembang-kembang ono 10 dienggo kabeh dadi koyo kembang mlaku ngono kae. Ane pirang dina, pirang minggu ngono wis mulai matching ya. Kenapa? Saya tuh dakwah saya melalui kayak gini. Aja dianggapan wah punya ayo gaul kayak gitu itu ora ono sing kaya aku gak iso. Aku niru Mbak Kartika gak iso. Niru Mbak Kesi gak iso. Niru Mbak Mimi, niru Mbak Umi gak iso. Semuanya karena kita punya pribadi karakter sendiri-sendiri di dalam cara mengembangkan amanahnya ya. Nah, aku kayak gini tak gawe dakwah. Aku rodok nyelmeh. Ini memang dakwah, saya itu dakwahnya seperti ini. Nah, gitu ya. Tolong dijaga persaudaraannya satu sama lain. Ya, saya sudah memberi contoh. Saya sama teman saya TK, teman saya SD, teman saya SMP, sampai PGA, sampai perguruan tinggi, sampai di mana-mana.
itu punya komunitas sampai sekarang tidak bisa mau dipisah. Saya dapat telepon besok tanggal 6 itu acara di Singosari, karena saya kurang ya. Saya punya komunitas banyak di mana-mana. Mungkin Mbak Kartika tahu ya, sampai di grup-grup manapun saya selalu ada. Grup wong perumahan kumuh, tukang-tukang becak, anak-anak gelandangan, bakul gendong pasar, wis kenal kabeh. Kenal semua. Itu saudara kita. Jadi ojo bangga lek diceluk bunyai, apa-apa teko dhewe. Oh, gak gampang ini. Kita harus mau berkorban. Ya. Korban ketemu wong nyoh. Kalau nggak bisa nyah-nyoh wong ora apa. Santri apalagi apa sing dikek ini. Nyah-nyoh senyum. Mbah, napa ingkang saged kita bantu? Tolong Mbak Mimi, mungkin sedikit cerita dari santri-santri yang dulu gimana dengan masyarakat. Tolong Mbak. Ya. Ini sedikit pengalaman dari Umi. Kalau ini bukan membandingkan, tapi mungkin zamannya sudah beda. Kalau dulu kan zamannya masih berjuang, depan belakang tuh masih halaman. Kita tuh kalau jam 4 itu udah bangun, udah di halaman, udah pikir semuanya tuh kebersihan itu emang dari dulu. Untuk Umi itu nomor 1, jangan ada sampah, jangan ada dapur pun nggak boleh kotor. Mas-masnya yang dulu itu yang gede-gede aja dulu itu ngosoi panci sampai bersih, itu kayak Mas Agus, itu Mas Nurjaya, itu santrinya Umi yang paling open untuk kebersihan. Itu dulu tuh walaupun sering bertengkar, sering apa-apa itu udah hal biasa nih sama santri, gebuk-gebukan sama laki-laki itu udah biasa. Tapi untuk hari-harinya jamaahnya lancar, tahajudnya lancar, subuhnya lancar, ngajinya juga sama ustadznya dulu ustadz nih itu akrab. Jadi selama ustadz itu sama Pak Uki, walaupun beliau udah pangkatnya tinggi, udah sepuh, itu sama kita akrab. Jadi kalau di jalan, oh orang ini toh, oh Nurjaya toh, itu udah biasa kalau sama ustadz dulu. Nah ini teman-teman juga harus, misalnya ustadznya jelai apa gimana, tetap bagaimana caranya teman-teman itu bisa deket. Suatu hari juga kita butuh pertolongannya, walaupun nggak tahu kita butuh pertolongannya Ustadz Holil ya. Kalaupun ustadznya emang jelai ya kita maafkan diri, karena beliau ustadz udah ngasih kita ilmu. Bagaimanapun beliau, sikapnya beliau, kita muridnya, jadi tetap bisa akrab sama ustadz. Untuk masyarakatnya juga, kalau mamanya dulu kalau sini punya hajat, punya milad Jumat waktu itu ya dari pagi sampai malam itu di dapur, nggak ada yang di kamar gitu. Kalau ada yang di kamar tuh paling 10 menit 15 menit nanti keluar lagi, karena nggak enak, tidak enak orang luar bantu-bantu Umi, kita laye-laye. Terus kita juga akrab apa sama ibu-ibu itu dulu hafal semua santri-santri sini. Nah sekarang kan zamannya udah beda ya, udah enak. Jadinya kalian tuh di sini bersyukur, bangunannya udah nyaman juga, tidak ada apa sampah yang berserakan. Dulu masih banyak pohon banyak, kita harus setiap hari, setiap jam itu harus nyapu biar bersih. Nah kalau sesama masyarakat juga kita yang luwes, walaupun bagaimana masyarakatnya mungkin jelai atau gimana, kita tetap harus mengimbangi, karena kita di sini juga membawa nama Umi Pondok gitu. Jadinya tingkah lakunya dijaga, tutur katanya dijaga, sama masyarakat apa ngayomi, senyumnya. Misalnya Bu Yayu butuh apa, nonton apa Bu, terus dicarikan. Misalnya mau cari panci apa pancinya kayak apa dicarikan ya, karena beliau misalnya jenengan nggak suka sama Pak Imut Bu Yayu, tapi beliau sering bantu pondok. Jadinya kita sesama berdampingan harus harus bisa ngenake tetangga gitu loh, ngenake masyarakat. Karena kita di sini juga ikut Umi bawa nama baik pondok pesantren, walaupun kita nggak suka nggak apa, harus bisa mengimbangi, harus kontrol emosi. Makasih ya. Ya. Tak cerita sedikit ya. Dulu namanya Mbak Indah. Kayaknya aku anak santri itu dari makam sana Mbak. Iya. Sampai makam, jalan raya. Makam itu enggak Kak minta, enggak pernah saya itu merintah. Sekarang tuh merintah saja, nggak ada yang tandang. Dulu itu dari makam sana itu santri.
Mbak Indah. Sekarang jadi enak dia di Aceh. Jadi guru, jadi orang-orang terhormat. Karena apa? Orang yang tawaduk kepada Allah, yang mau berkorban di jalan Allah, itu nanti Allah langsung angkat derajatnya. Ya, kalau nggak percaya, ada Mas Herman. Mas Herman itu dulu pacaran, tapi yo nggak kayak pacaran cah saiki yo celelean enggak. Nanti Mas Hermannya mungkin nyapu kuburan, makam. Mbak Indahnya nyapu sini. Nanti ketemu di masjid sana. Ya calur kayak rapopo berjuang. Mau nyapu apa pacaran pada nyapu nih kan? Gak mungkin ya Mbak ya. Mbak Indah sama Mas Herman dulu Mbak nyapu sampai mulai jalannya masuk itu sampai makam sampai tiap hari. Tidak pernah ada yang saya perintah. Sekarang Mas tolong ya Mas makam. Ya wis lare dikon. Saya ngokon saiki mungkin ping 3 ping 4. Ya, karena itu dari hati. Orang bekerja kalau bukan dari hati, ibarat pohon ora ono akare ya tetep wis gak iso. Saya ada hanya itu yang saya didik anak-anak saya itu belajar tentang kehidupan. Mbak Kartika ini siapa? Mbak Kartika ini kan nggak nyantri seperti kalian. Setiap omongan saya selalu dijalankan. Nanti kalau mbak kok bisa tuh? Ya siapa? Gurunya kan Bunda. Duh, wong liya iku padha ngrasake mulyane ilmu itu. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kowe itu dengan ilmu kamu akan berderajat yang setinggi-tingginya. Ilma darajat. Derajatnya dhuwur banget. Jadi aku ngomong ini karena kasihan. Karena kasihan aku anakku walaupun ceramah saya tak omongi. Saya tuh enggak Mas, pamane getaan ya. Itu loh, selampiran itu loh Mas. Selampiran itu digledake ngono wae. Sebentar ya Mas Bayu. Mas Bayu aku ngenteni mulai mau Mas. Piye? Mas, aku ngenteni mulai mau. Sudah khutbah, sudah ceramah di mana-mana. Jane Mas, mau ditiru didik ibu ditiru sithik wae. Saya tuh paling enggak suka ono selampiran. Lah kok calanang iki selampiran sak pirang-pirang. Ojo ngaku gurune aku. Karena aku enggak pernah mendidik itu. Jadi kalau aku enggak pernah mendidik, kowe lakoni, ojo sekali-kali kamu ngomong gurunya saya. Gitu loh ya. Paham ya? Aku enggak tahu didik kowe. Aku didik kowe iki sregep ibadahe, sregep sosiale, sregep karo wong sapa wae, ojo pilih-pilih. Ojo pilih-pilih. Kita nolong wong ora pilih-pilih. Itu manfaatnya untuk kita semua. Ya, seperti bapak saya itu dulu wong Kristen, wong Hindu, wong Buddha, Tionghoa, ada orang Bali dekat Bali sana, Banyuwangi. Itu sakit gila. Tionghoa, Cina. Dibawa ke rumah sembuh. Ya, terus itu dakwahnya masuk Islam. Namanya Mbak Endang. Mbak Endang itu orang Bandung. Kepala bank. Karena dia dibuat orang laki-laki menjadi gila, itu Katolik, semuanya jadi kayak pastor itu keluarganya, dititipkan di pondok saya. Alhamdulillah yus, dakwahnya seperti itu. Makanya kita semuanya ayo ditangani lah, diatasi. Anak-anak yang punya kemampuan apa? Ini Mbak Mimi tak ceritani lagi. Namanya golongan Mbak Mimi, nama Mbak Ulfatur. Lek ngabdi nang pawon saking wedine sama saya sampai semaput Mbak. Mungkin durung kei isiran belas tuh sampai semaput di depan kompor itu loh. Allah anak ini paling ngele iki. Nah, sekarang dadi kabeh, jok kuwatir dadi wong. Dadi guru. Di masyarakat mulang ngaji. Buahnya. Walaupun ora kaya tapi mulya, ngono lho. Lah lek kowe muwedite masyaallah gene manggung nang gone kamar terus. Dikongkon ngene ora iso. Kongkon tolong jebokke iki nak ora iso. Masyaallah lah. Kowe berguru pirang tahun karo aku iki opo sing ditiru? Saya tuh nomor 1 apa? Cak. Ngerti cak. Ngene iki delok ngene iki ora usah dikontak. Wis cekatan. Kenapa sing ditangani banyak nih kalau saya nanti di rumah 24 jam itu tamu banyak ya. Yes, aku minta yang tadi tingkatkan ketakwaannya,
Yang kedua, tingkatkan pelayanannya kepada guru, kepada siapapun, terutama ya karo awake dhewe. Awake dhewe aja sampai tercemar akhlaknya, tercemar nama baiknya. Wah, bocah kok kumuh banget, cuciannya tumpuk-tumpuk, isa-isan tumpuk-tumpuk, itu wis saya paling ya, karena aku nggak pernah dididik kayak gitu. Nggih. Aku cuma melarat, saya mau melarat orang duwe. Tapi masalah urusan berjuang saya mensewu. Dari bapak saya, umi saya itu loh, Isa-Isa mbak. Umi saya itu muridnya puluhan ewu ya, ibu saya. Isa-Isa ngersiki keset, isi nyuci. Abah saya itu nguras WC sama saya. Muridnya ribuan. Orang ribuan tok, 200.000 lebih. Profesor Pak Harto saja itu berguru ke rumah saya. Itu ngosek WC bapak saya. Jadi kowe aja hilang namamu karena kowe kok nyapu. Tidak akan mengurangi derajat pangkatmu, ya. Karena kita tujuannya satu, mengabdi kepada Allah. Kepada Allah. Aja isin. Lek aku nang ngarepe ana apa wae tak gak isin aku. Nyatanya aku sampai saiki yo gak ada orang yang merendahkan saya. Saya ya nyapu, nganu sampah, ngosek WC, ngumbah. Kalau CD itu saya cuci sendiri memang, nusewu. Ya, itu pun saya nggak akan direndahkan orang. Itu karena sunnah Rasul. Rasulullah itu ya kerja, Rasulullah itu ya bermasyarakatnya bagus. Itulah kalian mengikuti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kesempatan aku unek-unek ini mudah-mudahan bisa berubah. Yazidu ta'atuhu, tambah taatnya. Ya, matur nuwun ya atas bantuannya, atas kerjasamanya, tadarus, tarawehnya lengkap, dan yang istiqomah terutama. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajat pangkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ridho kayak Allah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Abaina wa atina jadali sya'ana azwajina ahlina syarikul ardi. Al-Fatihah. Hajatina hajatikum hajatihim. Adik kula Mas Miftah, Mbak Yusi, Mbak Tika, Mas Taufik, Mas Usman, Mbak Itul, dan keluarga besar Zuhriyah, para santri, jamaah, awal akhir ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jalana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa taqabbal ya karim. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabas sa'adah wa abwabal ridha wa abwabal maghfirah wa abwabal najahah wa abwabal maslahah wa abwabas sakinah mawaddah warahmah wa abwabas sihah wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika kama markabatan abada bi rahmatika ya rahman ya Allah. Allahumma rabbana sa'atina isfi. Mas Akmal juga yang sedang sakit, anta syafila syifa'ila syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam.